Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dewan Juri serta pembicara proposisi dan hadirin yang dibanggakan. Di sini saya berkesempatan sebagai pembicara pertama tim oposisi yang akan menyampaikan sanggahan serta argumentasi penolakan saya atas mosi perdebatan kali ini. Dari tadi, proposisi terus menyatakan bahwasanya pemerintah itu dianggap gagal dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Lalu, mengapa mereka malah memberikan suatu kuasa lebih untuk menyaring siapa yang boleh mencalonkan diri? Ini kontradiktif. Justru karena pemerintah tidak percaya, ia tidak layak untuk diberikan wewenang untuk mengelola tes yang menentukan pemimpin tertinggi di dalam suatu negara. Apakah terjamin nantinya bahwa hasil tes yang ditawarkan proposisi adalah data yang real dan faktual? Seharusnya kita sudah pahami watak permainan politik di berbagai negara dan di berbagai bangsa yang selalu saja menghalalkan segala cara untuk terpenuhinya hasrat kekuasaannya itu. Justru karena tes tersebut akan menjadi alat untuk memperkuat status quo dan menyingkirkan lawan politik yang dirasa mengganggu jalannya ia dalam mencapai kekuasaannya. 2. Gagalnya pemenuhan kontrak sosial bukan karena kandidat yang tidak pintar secara kognitif, namun karena sistemnya yang korup dan tidak akuntabel. Banyak pejabat dengan latar belakang sarjana, diploma, namun nyatanya ia tetap saja gagal menjalankan amanahnya dan malah melanggar kontrak sosial yang ia janji-janjikan saat ia kampanye itu. Karena apa? Justru tes ini tuh hanya mengukur aspek kognitifnya saja yang sangat amat tidak relevan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sini seharusnya malah mencari alternatif lainnya seperti dengan reformasi suatu sistem. Lalu Dewan Juri, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari mosi perdebatan kali ini. Banyak pemimpin negara yang selama bertugas tidak sesuai dengan visi misi awal saat kampanye membuat masyarakat itu semakin resah. Mereka yang memilih atas dasar percaya dan berharap kontrak sosialnya terpenuhi malah menimbulkan generasi yang apatis. Dari sinilah masyarakat itu menilai bahwasanya sistem politik perlu diubah. Namun, akankah dengan cara mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi terlebih dahulu? Dan disinilah muncul mosi bahwasanya Dewan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Baik Dewan Juri, kandidat politik adalah seseorang yang mencalonkan dirinya untuk sesuatu di posisi pemerintahan. Dan tes kompetensi politik adalah penilaian atas dasar kemampuan dasar sosiologi, ekonomi, hukum, dan kawan-kawannya. Dari sinilah setiap calon kandidat politik harus berhasil menyelesaikan tes kompetensi politik untuk dapat mencalonkan diri. Baik Dewan Juri, izinkan saya untuk menyampaikan 2 argumentasi penolakan saya atas mosi perdebatan kali ini. 1. Pemilu adalah mekanisme yang paling sah dan yang demokratis. Dalam demokrasi, rakyatlah yang berhak menilai kompetensi kandidat. Justru rakyat memiliki standarisasi sendiri untuk menentukan siapa itu pemimpinnya. Setiap karakter, seperti karakter dan integritasnya, kemampuan dia dalam berkomunikasi dan mengelola, kepeduliannya terhadap masyarakat, dan masih banyak lagi. Namun satu hal yang pasti, rakyat itu menilai pemimpin berdasarkan kemampuan sosialnya, kemampuan ketika mereka menjadi pemimpin di masyarakat, bukan atas dasar tes kognitif yang sangat amat sederhana itu. Justru dengan diadakannya tes kompetensi ini akan menimbulkan segelintir pihak internal yang secara sengaja menyusun serta menilai tes. Justru dengan tes ini sangat susah untuk menentukan apakah hasil akhir yang diberikan oleh masyarakat itu adalah hasil yang sudah pasti berintegritas. Seperti contohnya, jika terdapat kandidat dari kaum marginal yang sangat amat paham betul akan masyarakat kelas bawah, namun ia sadari awal sudah tereliminasi karena apa? Ia tidak memiliki pendukung di dalam kepanitiaan internal ini. Terdapat monopoli politik. Maka apa? Ia akan tidak bisa mencalonkan dirinya karena apa? Dia tidak memiliki pendukung. Begitu Dewan Juri. Perlu kita sadari pula, jika masyarakat tidak percaya terhadap kandidat, bukan solusi ini yang harus kita pilih. Sebaiknya adalah memperbanyak edukasi politik agar masyarakat itu kritis terhadap siapa calon pemimpin yang baik baginya. Bukan malah pembatasan penilaian atas dasar hasil tes. 2. Kompetensi politik tidak bisa diukur atas dasar tes. Proposi menawarkan bahwasanya tes yang diujikan adalah pengetahuan dasar terkait ekonomi, sosiologi, dan hukum, agar nantinya pemimpin itu dapat bersikap dengan bekal pengetahuannya itu. Namun, kami merasa proposisi terlalu mudah, proposisi terlalu menyepelekan dalam menyimpulkan tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di suatu negara itu.
Politik itu adalah ilmu sosial atas dasar praktik, bukan atas dasar teori. Setiap pemimpin dalam memutuskan keputusan besar itu harus atas dasar situasinya, bukan atas dasar buku yang ia baca itu. Jika pemimpin malah kaku terhadap suatu kebijakan karena buku yang ia baca ataupun ilmu yang ia dapatkan itu, lantas bagaimana dengan nasib masyarakat, nasib tatanan suatu negara dan bahkan dampaknya terhadap kedamaian suatu lingkungan global? Justru pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memposisikan dirinya, yaitu harus memiliki skill komunikasi agar dapat berinteraksi dengan rakyat ataupun pemimpin negara lain. Yaitu harus memiliki psikologi yang baik agar keputusan yang ia ambil itu tidak atas dasar emosi ataupun impulsif, dan kemampuan-kemampuan sosial lainnya. Karena setiap tindakan pemimpin, setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu sangat amat berdampak terhadap tatanan di suatu lingkungan negara itu, dan bahkan jika ia blunder terhadap keputusan ataupun kebijakannya, ia juga akan berdampak juga terhadap kedamaian suatu negara besar. Baik Dewan Juri, di sini saya akan menegaskan sekali lagi. Jika proposisi menganalogikan dengan setiap orang itu harus memiliki SIM terlebih dahulu agar ia bisa mengendarai transportasi di jalanan, artinya ia itu harus lolos tes-tes yang diberikan sehingga ia itu bisa layak untuk memiliki hak untuk mengendarai motor di jalan. Lantas, bagaimana dengan faktor selanjutnya? Bukankah nyatanya masih banyak kecelakaan di jalanan? Bukan berarti laka lantas yang terjadi itu adalah orang itu tidak memiliki SIM, maka ia langsung laka lantas. Tidak. Namun banyak faktor-faktor lainnya. Bisa jadi ia sudah memiliki SIM, ia sudah memiliki lisensi, namun ia tetap kecelakaan. Karena apa? Ya banyak faktor lainnya yang mendukung. Seperti contohnya psikologi seseorang ketika mengendarai suatu motor, ia terpikirkan apapun itu, kemudian ia menabrak sesuatu, padahal ia sudah memiliki SIM, dia sudah lolos standarisasi lisensinya, namun nyatanya apa? Tetap ada hal buruk yang terjadi. Jadi, masalah bukan ada pada kurangnya kompetensi, namun rusaknya pada suatu sistem itu. Tes politik itu bukan atas gagalnya kontrak sosial, justru itu akan malah memperparah. Demokrasi itu harus terbuka dan perlu diuji, dan yang perlu diuji adalah sistemnya, bukan malah kita menguji rakyat. Dari sinilah saya bangga sebagai oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.